Halo Sobat Jeep. Sekarang kita bareng lagi sama Pak Hoke. Masih bersambung yang video kemarin. Di video kemarin tuh kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Hoke, cerita pengalamannya dari awal. Terus kenapa bisa jalan-jalan jauh sampai banget? Jalan-jalan jauh banget. Sejarahnya. Nah, ini kemarin di video yang sebelumnya, jadi tonton dulu di video sebelumnya, itu Pak Hoke sempat bilang, selama pandemi ini kan perjalanannya stop nih. Iya. Nah, justru Pak Hoke memanfaatkan waktu pandemi ini buat ngebangun mobil camper ternyata. Ngebangun mobil camper dan untuk jalan-jalan ke zona hijau. Ya, Pak Hoke ya? Ya, betul. Nah, kayak di belakang kita nih, ada salah satu karyanya Pak Hoke nih. Ya. Basicnya FJ40 bener ini, Pak? FJ40 ya, Pak? FJ40. Nah, terus dibikin Toyota. 6x6, Toyota Land Cruiser FJ40 dibikin 6x6. Bannya Dan camper. Hah? Camper bannya 6, Mas. Iya. Top banget. Nah, ini ada alasan sendiri kenapa Pak Hoke pilih ini, biar Pak Hoke yang jelasin. Iya. kali ya. Iya. Ini sebetulnya mobil ini saya desain untuk overlanding, overlander. overland. Ya, overland. Karena kalau kita bicara camper, camper itu adalah mobil yang cukup untuk tidur, tidak berlama-lamaan. Tapi kalau mobil untuk overland ini mobil yang disiapkan untuk 2 tahun, 3 tahun. Jadi istilahnya kalau Durasinya panjang ya, Pak? jadi kalau di luar negeri itu kan biasanya orang kan selalu tinggalnya di apartemen sewa daripada nyewa tidur di mobil gitu loh. Iya. Ya ini memang kalau di negara kita masih belum terlalu populer ya, karena apapun di tempat kita ini orang biasanya masih terikat dengan kerjaan, dengan tempat tinggal, ya. Dan kita masih ada kartu keluarga, ada kelurahannya, KTP-nya segala macam. Kita nggak mungkin kita tinggal di mobil 2-3 tahun itu belum. Tapi satu saat akan terjadi gitu loh. Nah, di sini jadi waktu yang sudah hampir 2 tahun ini kita lockdown, dalam arti kata kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita berproduktif lah. Ya, produknya ya sekitaran overlanding ini, ya sekitaran nginep di hutan pakai mobil lah gitu lah. Nah, jadi di situ kita bisa membedakan antara yang overland dengan yang camper ini. Nah, kalau overland itu biasanya dilengkapin dalamnya ada kamar mandi, ya, dapur tuh compulsory ya, harus ya. Tapi selain itu yang tambahan paling kamar mandi, ya. Dan selain kamar mandi juga kita harus ada kegiatan, misalnya kita harus tambahin, misalnya kalau bisa kita pakai penguat wifi, karena mereka kan juga kerja, mungkin ada sedikit chatting lah mengenai dunia luar ini kan kita nggak boleh menghilang 100%, tetap mengikutin, apalagi yang punya anak, kita harus online sekolah kan, ya itu kita sesuaikan. Nah, kalau kita lihat di belakang saya ini FJ40 pakai 6 roda. Kenapa pakai 6 roda? Karena pengalaman saya, karena saya juga sudah pemakai G-Class cukup lama, dan saya juga pakai FJ40. Memang FJ40 ini legenda ya dari dulu. Waktu G-Class belum populer, FJ40 semua. Nah, sekarang FJ40 sudah mulai susah, orang baru masuk ke G-Class gitu. Jadi kalau kita dua mobil kita jajarin, itu kalau kita sama-sama mau tumpangin rumah, istilahnya mau tumpangin camper, kayak gini itu fondasinya beda. Kalau G-Class ini fondasinya kuat, dia memang titik gravitinya di bawah. Jadi mau kasih apapun dia mendukung gitu loh. Sama kedukung beratnya ya? Iya, karena gravitasi berat bawah, chassisnya lebih tebal, konstruksinya lebih tebal, ya. Pernya juga pakai per coil spring, ya, lebih fleksibel. Nah, kalau FJ40 ini sebetulnya mobil untuk proyek sebetulnya, untuk kerja berat gitu loh. Nah, itu memang dilengkapi oleh leaf spring, wheelbase-nya pendek, dan dia itu rigid. Jadi kalau di gravitasinya itu nggak di bawah, ada ke atas dikit, tengah. Jadi kalau terlalu tinggi, bahayanya dia akan terbalik. Tambah ngilu ya, Pak? Ya, jadi saya pikir saya sudah buat overland dengan G-Class saya punya, saya sekarang akan mencoba FJ40. Jadi yang saya harus upgrade apa? Fondasinya saya harus kuatin. Ya, nah fondasinya kuat ini bukan memanjangkan chassis saja, tapi menambah 1 gardan lagi sehingga 6 roda bergerak. Gitu loh. Dan juga bobotnya jadi tambah berat lagi di bawah berat kan, terus kasih double tank juga gitu lah. Nah, awalnya ini mobil ini memang dibuat oleh seseorang
yang yang ada di Bandung, dan mobil itu waktu saya temuin di pinggir jalan itu mobil ini masih belum sempurna karena 6x6 tapi nggak aktif. Jadi Pak Hoko ketemu mobil ini udah 6x6. Bukan 6x6, masih 4x4, tapi rodanya 6, 4x4 roda 6 gitu kan. Saya pikir, saya begitu lihat, dia kesulitan di transfer case. Oke. Akhirnya kita runding, dia bilang ya udah Bapak beli aja. Akhirnya saya beli. Akhirnya saya cari transfer case yang memang outputnya 2. Ini pakai transfer case yang outputnya 2, jadi bisa gardan depan dan gardan belakang. Pakai punya apa? Amerika punya, saya nggak tahu dari merek apa, tapi beli di Amerika saya gitu loh. Nah, setelah saya pasang, kalau belok di tikungan-tikungan bunyi. Terakhir pinnya as selalu patah karena tarik-tarikan dia. Akhirnya saya konsultasi kemari, akhirnya ternyata saya harus ganti gardanya ini, ganti yang pakai as payung, jadi pakai floating. Akhirnya saya kasih floating. Kalau floating itu kan asnya dipegang oleh baut di luar, sedangkan yang itu kan cuma pakai pin. Itu pinnya nggak keluar, nggak kuat ya. Jadi kalau belok itu ada satu gaya radial ya, itu ketarik keluar. Gitu. Nah itu ya kendalanya cuma itu aja. Sekarang udah diganti floating. Sudah pakai floating semua aman, itu aman. Nah, jadi basicnya ini FJ40 biasa 4x4. 4x4, cuman asalnya kan bensin, dan saya waktu dapat sudah pakai diesel. Jadi ini dieselnya juga yang konvensional, yang non turbo. Kan tadi saya bilang manual, elektroniknya less, kalau bisa non turbo. Karena turbo itu bikin masalah lagi, karena kita bukan mobil ngebut, tapi mobil untuk torsi tinggi gitu loh. Jadi saya pikir ya speed 80 sudah oke lah. Sudah cukup ya. Karena segini perabotannya jatuh semua kalau ngebut kan, bahaya gitu loh. Jadi ya itulah, dan ini kita mau jalan jauh. Jadi rumusnya jalan jauh harus pelan. Itu rumus. Kalau mau jalan jauh harus pelan. Kalau mau jalan deket cepet nggak apa-apa. Tapi kalau mau jauh harus pelan. Jadi kalau orang bilang gua mau jauh harus cepet, tidak akan sampai. Karena pasti masalah banyak. Jadi kalau mau tuh harus pelan-pelan, tapi konsisten. Itu salah satu tips ya. dari Pak Jadi Hoko. kalau mau jauh, ya. hidup mau jauh, mau enak, mau jangka panjang, santai passion. Tapi jangan mampir-mampir. Kalau udah passion mampir ya nggak nyampe juga. Karena mampir kan kemauan, ya kan, keinginan. Ya kan, ke Surabaya masa makan mesti di rest area 4 kali, nggak perlu. Iya benar. Gitu. Nah, ini Pak Hoko yang Pak Hoko bikin berarti apa aja nih? Semua nih Pak. Jadi saya mencoba ada 2 versi yang tadi saya bilang, untuk camper van dan untuk overland. Sekarang saya mungkin ada 6 ya. 6 itu ya Jeep Mercy-nya ada 2, ya ini hardtop 1, saya ada Land Rover juga, dan saya coba Unimog. Ada Unimog juga. Ada apa aja Pak yang itu di dalam itu saya lengkapin, yang pasti itu WC ada. Wah. Ya dapur ada, terus tempat tidurnya bisa berapa lantai, 2 lantai ya. Dan itu semua dikerjakan sendiri? Ya, kita ada bengkel khusus yang memang kebutuhan saya pada waktu saya overland apa itu saya masukkan di sini. Jadi yang nggak butuh nggak saya masukkan. Ya, gitu. Ini yang secukupnya aja. Udah kayak ini nih, budaya kalau di luar ada living van ya Pak ya, orang yang tinggal di van gitu. Nah ini Pak Hoko udah mulai, karena di sana juga banyak yang bikin sendiri ya. Iya. Dan saya lihat gini, banyak orang yang langsung dia berpikir mengenai air condition AC. Nah itu AC itu antara iya dan enggak. Karena biasanya kalau orang tinggal, kalau nggak di hutan di pantai kan, nggak mungkin di depan pasar kan. Iya benar. Kalau dia di depan pasar, di dalam kota ya mungkin pakai AC, tapi di pantai kita buka aja atas, angin masuk udah enak. Oh gitu. Jadi ini Pak Hoko nggak ada yang nggak ada. Saya sementara nggak pakai AC dulu sementara. Kalaupun pakai AC mobil juga untuk membantu aja. Tapi karena AC ini pertama unitnya besar ya. Kedua kita kan harus pakai generator. Ya kalau pakai inverter masih kurang kuat ya. Nah kalau generator kan berisik kan. Malah ganggu. Jadi kalau memang ya daripada beli AC mendingan beli kawat nyamuk saya. Jendelanya buka semua pakai kawat nyamuk toh. Jauh lebih murah. Iya. Ya kan itu kan dibantu fan-nya. Iya. Jadi sebetulnya kenyamanan yang di rumah itu sebetulnya kita harus bisa replace.
Bukan dihilangkan tapi replace. Ya manusia kan begitu. Kalau udah seneng satu nggak mau replace, nah itu sulitnya di situ. Udah makan enak ini maunya ini aja, nggak bisa. Kita harus memberanikan diri mencoba untuk hidup dengan cara yang lain. Tapi tetap kita bahagia, tetap kita nyaman, gitu loh. Dapat ilmu lagi nih. Iya. Ya bahagia kan macam-macam caranya kan. Nggak harus makan enak kan. Hidup enak kan nggak harus makan enak. Iya. Bener. Gitu kan. Nah, Gitu. gue jadi penasaran, Rin. Apa? Pengen lihat dalamnya. Ayo, Oh, mau iya. dilihat. Lihat, ayo. Ya. Kita lihat dalamnya. Coba, Jip. Ayo, kita lihat dalamnya. Nah, kita sudah di sebelah mobilnya nih. Ya. Ternyata gede ya. Ternyata gede. Pak Hoko ini semua di custom sama Pak Hoko. Iya, jadi kalau kita lihat nih, ini pertama chassisnya kan jadi panjang nih. Oke. Nah, waktu saya dapat nih tetap 4x4, tapi yang jalan yang aktif rodanya cuma 4, yang 6 ini cuma tempelan. Nah, sekarang saya udah aktifkan gitu. Dan ini udah 6 kali 6 Ya, benar. dan ini mobil memang dalamnya itu dirubah pakai interiornya apa? Oh, udah bukan aslinya Interiornya Gladiator waktu itu. Gitu. ya? Oh, Ya, jadi pilar A-nya dirubah dashboard semua. sudah Ya, dirubah jadi bukan mobil ke aslinya mobil Jepang tapi mobil Amerika ini. Oke. Ini truk militer ya dirubah. Dirubah militer ya. Oke. Bahkan dia punya wipernya itu juga pakai angin. Oh iya, Pakai angin ambil dari vakum. Nah, ini belakangnya bodinya aluminium. Heeh. Nah, kita lihat nih, tinggi banget kan. Nah, makanya saya kasih 6x6 supaya dia punya fondasinya itu lebih kuat. Jadi kalau kena angin atau pas jalan yang gelombang nggak rubuh nih mobil. Nah, ini pintunya juga saya buat semacam pesawat, yang ini sekalian buat tangga. Ini kita pakai buat tangga. Kayak pintu pesawat. Keren. Oh, ini bisa. Oh, ini gini. Ya, karena ini sifat mobil ini kan parkir berhari-hari di salah satu tempat. Jadi ya ininya harus kokoh. Ini kan kadang-kadang kalau pakai tangga kita bahayanya kalau malam mau keluar misalnya. Nah, itu bahaya. Nah, ini double door ya. Jadi ada pintu luar, dalamnya ada pintu lagi gitu. Wah. Kayaknya betah nih dalam Ya. Iya. Oh, ini memang mengenai interiornya belum selesai 100% karena saya banyak proyek. Jadi saya sedang mengevaluasi kira-kira yang cocok itu kasurnya kayak bagaimana, warna spraynya apa, dan perabotannya apa aja yang kita perlukan untuk bisa overland. Oh, gitu. Ya, jadi yang di rumah ada jangan dipindahin di sini semua. Jadi yang kita butuhkan pada waktu kita tidur, pada waktu kita duduk, kita makan, kita kerja dengan komputer itu aja secukupnya. Makan juga gitu, nggak usah bawa banyak-banyak karena kan di perjalanan banyak makanan. Nah, kecuali kita mau masuk ke salah satu daerah yang remote yang nggak ada makanan, kita ada kulkas di dalam. Baru restock. Nah, itu kita harus siapkan dagingnya, misalnya yang gampang aja, kita beli sambal pecel aja, sayurnya kita tinggal petik di kebun kan. Bener juga. Ya kan? Lagi nih. Nah, Tips jadi lagi nih. sambal pecel itu sudah semacam senjata kita buat makan sama beras kan. Dan makan di alam nikmat banget. Iya kan, sayur di mana-mana ada. Iya benar. Ya kan, kalau ada tinggal digodok aja kan, dikukus sudah. Okay. Nah, itulah gampang sebetulnya kalau kita nggak banyak tuntutan. Benar, makanya keterikatan kota itu jangan dibawa untuk overland. Nanti kita jadi stres. Wah, di sini nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Jadi kita harus bisa memutuskan kebiasaan di kota itu gitu loh. Nah, ini di dalam ada apa aja nih? Ya, ini di luarnya memang sengaja saya gambarkan semacam ini apa, pemandangan supaya orang kalau lihat bahwa ini betul-betul memang mobil untuk overland. Nah, ini memang saya buka semua pakai ini supaya pada waktu kita parkir lama kita bisa lihat pemandangan. Ya. Dan ini yang penting sekali, di belakang itu ada pintu. Ini emergency, misalnya nih malam ada korslet kebakar. Itu kita langsung buka, kita bisa keluar dari sini, atau dari atas juga ada emergency door. Nah, ini harus dipikirkan. Oh gitu. Ya, atau misalnya ada gempa bumi sehingga mobil ini terbalik, kita kan bisa keluar dari mana aja gitu loh. Ya, berarti setupnya
tidurnya di atas kabin pengemudi ya? Itu di atas kabin tuh memang saya siapkan. Itu biasanya kalau kita sekarang saya pakai untuk masak, tapi bisa juga emergency bisa untuk tidur. Jadi kalau kita pengen tidur di atas, ya kalau bawa anak-anak, bawa cucu, bawa siapa yang kecil ya bisa di atas. Ya. Kita coba lihat dalam. Ayo kita ke dalam. Ya, jadi kalau kita di atas ini, nah ini yang simple aja dulu nih. Ini di depan saya, ini sebetulnya ada tempat duduk ex pramugari nih. Biasa di pesawat terbang tuh. Jadi kita ada mejanya, jadi kita sambil lihat luar, kita bisa duduk sini sambil kerja laptop. Nah ini kulkas cukup besar, ya, seperti kulkas yang di rumah. Kayak di rumah. Ya, karena ini bukan cold box, kalau ini betul-betul refrigerator ya. Ada freezer dan ada pendingin biasa. Tapi kalau cold box kan cuma satu temperatur. Ya, nah ini biasanya saya di lemari atasnya ini bisa buat tempat perabotan ya, nanti yang belum berhubungan sama makanan kali ya, Pak. Ini memang belum di finish 100% karena saya belum tahu mau berapa raknya, kita nggak tahu kebutuhan. Jadi sambil kita pikirin sambil jalan gitu. Ya. Jadi ini Sobat Jack masih proses nih, Pak lagi bangun. Proses ya. Nah di sini ini sebetulnya saya siapkan untuk tidur anak-anak nih. Kalau ada anak kecil tidur bisa di sini. Ya, dan juga saya ada satu semacam kayak lemari tipis gitu. Ya. Ini memang saya untuk menyimpan dokumen, surat-surat atau laptop ya, agar nggak kena air. Yang lumayan penting berarti ya, Pak ya. penting di sini, ini di atas kasur lah. Jadi dia tertutup ya Pak ya? Tertutup ya. Nah ini daerah sini. Nah ini jadi ini kompor nanti bisa di sini ya. Kita taruh kompor di sini. Kan tingginya bersama ya. Di pas ceklungannya ini buat kompor, buat masak. Ya. Nah ini wastafelnya di sini. Ini wastafel juga nggak usah mahal-mahal. Kita pakai baskom aja yang 40.000. Ya baskom. Ya. Nah ini kamar mandi. Ya kamar mandi ini juga nanti kita akan buat semacam WC-nya bisa ditarik di keluar, semacam cartridge nanti buang kotorannya kan. Ya ini di daerah yang sebelah sini. Nah yang separuh itu di sininya, di situ itu namanya untuk living room sekalian untuk tempat tidur. Ya ini di sini yang didudukin ini nanti tengahnya bisa kita tarik, ya, bisa diadu gini jadi tempat tidur. Kalau enggak bisa di slide ya. Nah ini kalau kondisi begini ini tengah rencana saya kasih cup telescopic table ya, jadi bisa naik bisa turun. Belum saya pasang. Nah ini ada semacam rak. Ini sebetulnya raknya ini kita mau pakai untuk seperti jembatan sehingga di atasnya bisa untuk tempat tidur lagi. Jadi tempat tidurnya banyak ya Pak? Ya, jadi ini bisa 2 orang, sini bisa 2 orang ya. Kalaupun tidak dipakai tempat tidur ya kita biarkan terbuka aja ya. Nah ini tuh lemari sebetulnya yang dapat di luar body. Jadi di belakang ini ada di luarnya body. Jadi di belakangnya mobil tuh ada semacam kayak kondenya keluar gitu. Ini buat lemari ya. Nah buat apa? Buat menyimpan apa? Ya kalau mau menyimpan selimut, bantal atau apa aja, baju-baju atau apa, ya. Nah kalau mobil overland nih Pak, biasanya di areanya tempat tinggal ini, area livingnya apa Pak yang paling penting Pak? Selain tempat tidur tadi? Ya kalau bisa, kalau mau entertain ya kita harus kasih TV misalnya. Kalau nggak, sekarang kalau orang nggak entertain, biasanya orang entertainnya pakai komputer udah kan. Ya harus ada tempat duduk nyaman, bisa buka laptop, dan jangan lupa pakai wifi. Ya wifi-nya kita beli yang itu aja, yang roaming yang online itu, yang bisa satelit kan. 162 negara itu biasa saya pakai. Terus di bawah itu ada lubang itu biasanya kalau kita jejak keluar buka itu untuk emergency. Yang tengah ini. Ya itu kalau dijejak buka langsung itu emergency. Kalau ada kebakaran kita lewat situ. Ya. Nah ini juga di bawah lantai ini ada yang dibuka, ada pintunya lagi nih. Ini di bawah lantai ini kalau kita ada repair, knalpot bocor, ya ada pokoknya karena ban roda 6 itu kan sangat mengganggu untuk keluar masuk orang.
Jadi saya lewat atas. Jadi kalau mau repair bisa lewat atas. Sudah diperhitungkan semua. Ya, jadi kita mobil ini yang saya perlukan aja yang saya pakai gitu loh. Nah, kalau ini akses untuk ke depan pakai sliding door. Sliding door ya. Nah, ini akses ini penting sekali karena prinsip saya kalau seandainya misalnya kita lagi di pantai terus ada tsunami misalnya, kan kita nggak perlu keluar-keluar ya, kita udah langsung pindah sana standby starter. Makanya kita bagi dua itu aki itu. Jadi di depan ini solar cell, solar panel yang khusus untuk penerangan, dan di depan untuk aki. Jadi aki mobil itu jangan diganggu, sebab kalau itu diganggu pada waktu kita swap akinya ya kita repot nanti. Tips lagi ya. Gitu. Baru gua mau nanya nih masalah sumber listrik. Berarti sumber listriknya si elektronik yang ada di ruangan ini semua ngambil dari solar cell semua. Solar cell dengan matahari. Kapasitasnya berapa menurut saya? Sebetulnya pakai solar cell itu yang 100 ampere. 100 ampere. Ya, 100 ampere itu kalau 12 volt itu sudah kurang lebih 1200 watt cukup. Sudah cukup banget. Cukup sekali gitu loh kan. Pakainya nggak banyak kayak ini lemari es nih 80, runningnya startnya mungkin 200 ya kan. Terus lampu-lampu LED kan kecil sekali. Kecil, ya, benar. Cukup ya. Masak nasi pakai inverter itu nanti dari aki itu nyalakan inverter 300 watt baru masak nasi. Dan masak nasi kan paling kepake cuman 7 sampai 10 menit lah. Gitu. Habis itu matiin kan. Jadi inverter juga tetap butuh ya Pak ya? Ya inverter untuk AC-nya. Tapi ngambil dari solar cell. Jangan ngambil dari listrik mobil gitu loh. Nah, untuk kapasitas air yang dibawa gitu-gitu gimana? Air kita kalau biasa pakai galon kan. Kalau cuman yang khusus untuk mobil ini saya belum tahu tempatnya, saya harus bawa air. Oh ya, di bawah. Sorry, saya ada 200 liter di bawah jok depan. Ya, itu nanti saya sedot untuk shower. Shower dan cuci ya. Itu air. Ya. Itu bukan air buat minum berarti Pak ya? Enggak, kalau minum nanti pakai ini, pakai air galon. Ya, air galon. Nah, Pak Hoko, yang jadi pertanyaan saya, dengan bobot yang bertambah banyak ini, ada modifikasi di mesin nggak Pak? Mesin nggak, saya mesinnya pakai mesin truk kan 13B, non turbo ya. Non-turbo. Dan itu kan truk itu lebih tonasenya kan lebih tinggi. Ini paling beratnya ke total paling 3,5 ton 4 ton ini. Ya. Udah cukup. Cukup. Kalau dari suspensinya Pak? Suspensinya dia asli pakai leaf spring. Nah, paling shock breakernya yang kita ganti pakai agak keras sedikit. Ya. Tapi mobil ini mesti ingat bahwa mobil ini low RPM ya, high torque ya. Jadi kita nggak untuk ngebut, mesti pelan. Jalannya pelan. Jauh 80 km. Ya. Harus pelan. Kalau mau jalan cepat Kalau mau jauh destinasi kita jauh ya kita harus jalannya pelan. Harus pelan. Iya. Dari sistem pengereman Pak, dengan kita bawa bobot segini banyak? Ya justru itu, kalau speednya kita nggak terlalu besar ya. Benar. Tapi saya selalu main handle kok. Turunan, naikan saya selalu pakai handle 4x4 ya. Gitu. Jangan 6x6, yang 4x4-nya aja. Nah, tapi 6x6 juga bisa, tapi terlalu slow ya. Ya. Jadi 6x6 atau 4x4-nya ini kita bisa jalanin. Harus sering-sering dijalanin. Makanya orang yang punya 4x4 yang nggak full time, itu harus sering-sering kita jalanin. Kalau nggak transfer case-nya nggak bekerja kan. Nggak kelumas. Ya itulah seninya mobil-mobil lama gitu loh. Tapi kalau rusak gampang betulinya. Kalau kita nggak mau repot pakai elektronik semua, rusak setengah mati gitu kan. Yeah. Asik ya Ren? Asik. Gue jadi pengen jalan. Belum jadi aja udah betah gue. Unik banget ini mobil. Ya. Happy Go Lucky Expedition. Ini tank bensinnya juga 2. Oh gitu. Sebelah kiri di belakang, sebelah kanan di depan. Jadi kalau kita di luar kota tuh biasanya ngantre panjang. Ya. Jadi kita di mana aja bisa gitu loh. mau Kalau terikat cuma kiri. satu, wah, sana ngantri ini harus kemari kan lo repot. Jadi kanan bisa. kiri oke ya. Mungkin coba Cip mau lihat belakangnya kayak apa kan? Oh belakangnya. Cek kita ke sini. Iya. Itu tadi kan udah diceritain sama Ini di pakai penyehaman. Hammer ya, dia akan turun sendiri sampai bawah. Ini ada
sama 4 jerigen. Ini jerigen buat apa Pak rencananya? Jerigen tetap buat solar. Oh, tetap buat solar. Ya, karena air kan saya ada 300 liter di bawah jok. Oh, oke. Nah, ini saya udah pakai 2 tangki, tapi saya masih merasa kurang karena kalau di Sumatera atau di daerah-daerah terpencil itu ngantrenya susah. Lama. Bahan bakarnya. Bahan bakarnya lama. Jadi tetap bawa cadangan. Ya. Dan ini kelihatan lebar banget ya Pak ya? 2,20 meter kelebaran ini. Karena pertimbangan saya bisa tidur malang begini. Oh, tidurnya melintang. Ya, melintang. Tapi jadinya malah kelebaran buat lebaran. Ini masih dalam proses bangun ini Pak ya? Kalau sudah selesai, sudah bisa jalan, cuman interiornya yang agak lama. Karena interior itu trial and error. Kalau saya buat begini, nanti pada waktu jalan gimana? Kalau buat begitu bagaimana? Jadi yang gampang bersihin, yang gampang dicopot-copot, ya itu unsur-unsur itu, terus gampang maintenance, ya nggak susah. Terus kalau jalannya rusak, jangan sampai bergesekan bunyi. Nah itu yang kita susah itu. Asal kemarin ini bukan bangun rumah kan diem, jalan. Dia bergerak terus. Dinamik kan, jadi kita harus betul-betul dipikirin gitu. Jadi bikin mobil overland tuh ini menuntut kreativitas. Gitu. Karena jalan di Indonesia kan nggak sehalus kayak di Eropa, Amerika kan. Ini kan jalannya bergelombangan, jadi harus sesuaikan. Oke Sobat Jeep, jadi ini sebenarnya masih progres mobilnya FJ 6x6 ini ya. Cuma kita nggak sabar aja, nggak sabar kesini buat ngelihat. Jadi mungkin Pak Oka kalau udah finishing 100%, kita boleh diajarin lagi, diajak jalan. Syutingnya sambil jalan. Nah, itu dia. Terus kita jadi bisa bahas lebih detail dalamnya kayak gimana ya. Ngerasain. Sambil ngerasain. Oke Sobat Jeep, jadi overland itu Sobat Jeep beda sama camper kalau menurut Pak Oka. Banyak yang dipikirkan harus masuk ke dalam mobil ya. Iya. Karena perjalanannya durasinya panjang, beda sama camper ya. Iya, dan kebutuhannya juga harus diperhitungkan. Ya Pak Oka ya. Jadi barang-barangnya apa aja di dalam. Dan FJ 6x6 ini kan mobil buat overland. Iya. Gue sama Rindra mau ngebahas lagi mobil yang camper. Nah, bedanya apa? Kita ntar ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Oka ya. Di video berikutnya tentunya. Video berikutnya. Ya. Oke Sobat Jeep, terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Makasih Pak Oka. Nah kayak di belakang kita nih ada mobil yang ulang 3 ada 1. Nah setup kamera dulu deh, lo dari mana tuh Jun? Jadi overland itu apa ya? Jadi gimana? Kita sama camper. Oh iya. Oke 3, 2, 1. Oke Sobat Jeep sudah 3, 2, 1.